Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Srin Tabina Azikra dengan NPM 1601110240023. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis Moyers. Analisis gigi Moyers penting untuk mengetahui apakah ada ruang yang cukup dalam rahang untuk gigi tetap yang akan tumbuh dan membantu perencanaan perawatan ortodonti pada fase pergantian gigi, yaitu gigi sulung ke gigi tetap. Tujuan dari analisis Moyers adalah untuk menilai jumlah ruang yang tersedia di lengkung rahang, memprediksi ukuran gigi yang belum tumbuh, yaitu caninus dan premolar, dan menentukan kemungkinan crowding atau spacing. Dan untuk dua pendekatan umumnya ada dua, yaitu radiografik dan non-radiografik. Untuk radiografik itu mengukur gigi pada foto ronsen, dan untuk non-radiografik yaitu memprediksi ukuran gigi berdasarkan gigi yang sudah tumbuh. Untuk alat pengukurannya seperti gambar di atas. Nah, kenapa sih ada metode Moyers? Karena metode Moyers ini tidak perlu foto ronsen, akurat dan mudah digunakan, bisa diterapkan pada pemula dan ahli, serta bisa juga dilakukan langsung di mulut pasien atau pada model gigi, sehingga memudahkan kita dalam bekerja. Untuk dasar perhitungannya, ukuran gigi insisif bawah permanen digunakan untuk memprediksi ukuran gigi caninus dan premolar. Berdasarkan tabel probabilitas yang ada pada gambar, contohnya itu seperti 75% level sama dengan protektif terhadap risiko crowding. Kemudian langkah-langkah analisis mandibula. Yang pertama, ukur lebar mesiodistal 4 incisif bawah, lalu gunakan tabel Moyers untuk memprediksi ukuran caninus dan premolar, lalu ukur panjang lengkung rahang menggunakan perimeter. Terakhir, bandingkan kebutuhan ruang dan ruang tersedia untuk mengetahui crowding atau spacing-nya. Untuk langkah-langkah analisis yang maksila, langkah-langkahnya serupa dengan mandibula, tetapi perlu memperhatikan overjet, yaitu ruang tambahan untuk posisi gigi atas terhadap bawah, dan gunakan tabel prediksi untuk rahang atas sesuai jenis kelamin pasien. Ukuran insisif bawah tetap digunakan untuk memprediksi ukuran caninus dan premolar atas, dan hitung juga ruang yang tersedia di lengkung atas setelah perataan insisif dan sesuaikan dengan prediksi ukuran gigi posterior. Gambar di samping yaitu penandaan posisi insisif atas setelah perataan. Untuk contoh tabel Moyers-nya, gunakan tabel Moyers sesuai jenis kelamin. Contoh, jika total lebar 4 insisif bawah sama dengan 22 mm, maka perkiraan lebar total caninus plus premolar bawah adalah 21,4 mm, dan perkiraan lebar caninus plus premolar atas yaitu 22,1 mm. Nilai ini digunakan untuk membandingkan dengan ruang yang tersedia pada lengkung. Pada contoh tabel ini, saya menggunakan yang 75% level. Selanjutnya, untuk perhitungan singkat, yaitu short method, alternatif cepat jika tidak memakai tabel. Seperti yang pertama, jumlahkan lebar 4 insisif bawah, lalu bagi dua hasilnya, dan tambahkan 10,5 mm untuk prediksi rahang bawah dan 11 mm untuk rahang atas. Misal, total insisif sama dengan 22 mm, maka 22 dibagi 2 ditambah 10,5 sama dengan 21,5 mm untuk rahang bawah. Metode ini cepat tapi tidak mempertimbangkan variasi individu atau jenis kelaminnya. Kemudian, interpretasi hasil, setelah prediksi dan pengukuran dilakukan, maka lakukan evaluasi. Seperti crowding, jika kebutuhan ruang lebih dari ruang yang tersedia, maka kemungkinan tumpang tindih gigi. Dan jika spacing, jika kebutuhan ruang kurang dari ruang yang tersedia, maka kemungkinan celah antar gigi. Dan perhitungkan juga kebutuhan penyesuaian posisi molar. Misalnya, jika perlu mencapai kelas 1. Hasil ini digunakan untuk menentukan perlunya alat ortodonti atau pencabutan. Pada gambar di sebelah adalah pengukuran ruang sisa setelah perataan insisif.
Kelebihan dan kekurangan dari analisis Moyers ini, kelebihannya adalah tidak perlu X-ray dan hemat biaya, cepat dan bisa dilakukan langsung di kursi praktik, akurat secara statistik jika mengikuti prosedurnya dengan benar. Untuk kekurangannya, tidak memperhitungkan posisi insisif terhadap wajah atau profil pasien, dan tidak cocok untuk semua etnis. Data aslinya ini dari populasi Amerika Utara, lalu akurasi menurun bila ada kelainan bentuk lengkung rahang atau gigi tak normal, dan tidak mempertimbangkan pertumbuhan rahang depan atau belakang. Lalu pada ini adalah ilustrasi kasus dari contoh analisis Moyers. Ini ada gambar model gigi pasien, hasil pengukuran insisif dan prediksi ukuran gigi posteriornya, ruang yang tersedia versus ruang kebutuhannya, dan ada solusi perawatan ortodonti. Contoh kasus seperti di atas ini menunjukkan seluruh proses analisis dengan hasil yang numerik dan keputusan klinis. Baik, sekian presentasi dari saya.